Mana barusan yang dinaikkan? Tadi yang minta permintaan dari non silakan. Kita diskusi ringan aja. Nggak usah terlalu yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja toh. Diskusinya terkait dengan salib, penyaliban. Itu aja. Nggak usah kemana-mana. Supaya kita fokus pada satu titik materi. Halo Bang, selamat sore, selamat pagi. Iya, siang. Di tempat saya sudah malam, Bang. Oke. Apa kabar, saudara Sunset? Oh baik toh, mantap. Iya. Iya. Dari sekte mana, saudara? Apa? Dari sekte mana? Oh, Katolik? Kristen Bang. Oh, Kristen. Bisa buka kamera? Oh nggak bisa, masih 100 follower ini. Oh iya, iya. Bagaimana dengan tema saya ini, saudara? Kita bisa bahas. Siapa yang disalib? Aku mau nanya gini aja Bang. Iya. Eh, eh, ini room diskusi atau gimana? Ya, kita diskusi. Materinya siapa yang disalib. Oke. Iya. Apa ya, gimana ya aku mau bilangnya begini. Ini menjurus ke penghujatan atau tidak sih? Oh enggak. Sama sekali enggak. Saya enggak suka menghujat itu. Saya biasa paling benci kalau ada orang menghujat. Saya keras, tegas, tapi saya enggak suka menghujat. Oh, Gitu, oke, Bang. Bang. Iya. Lanjut aja Bang, aku mau nanya itu aja. Oke, makasih Bang. God Iya. bless. Oke. Tapi masih di sini kan? Kalau berbicara mengenai salib, di situ tidak bisa lepas hujat. Karena penyaliban terjadi karena adanya hujatan terhadap sosok oknum yang bernama Isa alaihissalam. Dihujat. Jadi kalau Anda menghindari materi hujatan, ya baiknya tinggalkan konsep salib. Karena salib itu ada karena ini. Karena adanya apa ini? Apa sih, nggak usah ini teman-teman, nggak usah minta permintaan PK. Mohon yang non muslim aja dulu minta permintaan naik. Halo Bang Zuma, Halo Bang Ri. Dari selamat pagi menjelang siang. Iya Bang. Bisa buka kamera Bang? Buram kamera aku Bang. Nggak apa-apa, yang penting kita saling tatap-tatapan. Dari mata turun ke hati, dari hati tumbuh kasih. Bagus kamera aku Bang. Oh, rambutnya kok kayak pohon kelapa Bang rambutnya? Nggak pernah dicukur? Enggak Bang. Oh, memang pohon kelapa di belakang Bang, sorry. Kirain tadi rambutnya modelnya kayak gitu. Siap. Kita diskusi tentang siapa yang disalib, boleh Bang? Siapa yang disalib? Iya. Ayo kita belajar sedikit-sedikit aja Bang. Iya, saudaraku, baik. Kalau dalam perspektif Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang menentang ajaran Tuhan. Dalam surah Al-Maidah ayat 33, bahkan salib itu disebut sebagai hizyun fid dunya, kehinaan yang Tuhan berikan kepada pelakunya. Itu di Islam. Nah, saya melihat di dalam perjanjian lama, rupa-rupanya salib itu juga adalah hukuman bagi orang yang kena kutuk. Di dalam Ulangan 21, nomor 22 dan 23, orang yang disalib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Nah, menurut pandangan Kristen, kalau di Islam adalah kehinaan, kalau di Yahudi adalah kutuk, kalau di Kristen salib itu apa rupanya Bang?
sesuai pengetahuan saya bang, salib itu ke apa namanya kebenaran bagi kami bang. Karena memikul salib itu berat bagi kami. Iya, kalau sekali lagi saya katakan, Islam salib itu adalah hinaan, Yahudi salib itu kutukan. Apakah bisa saya simpulkan di Kristen salib itu adalah kemuliaan? Ya bagi kami Kristen bang, salib itu kemuliaan. Oh, berarti di sini letak perbedaannya. Nah, sekarang sekarang kalau saudara kami Kristen menjadikan salib itu adalah sebuah kemuliaan, itu dasarnya apa? Sedangkan salib itu menurut Elohim adalah kutukan bagi pelaku dosa, kok jadi kemuliaan di Kristen? Itulah bang bagi ajaran kami Kristen bang. Ada dasarnya enggak abangku? Misalnya dalil yang membenarkan konsep bahwa salib itu adalah sebuah kemuliaan. Ada dalil? Karena disitulah Tuhan Yesus kami untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah Yesus menebus dosa. Tapi kalau kita lihat bang, kalau berbicara mengenai salib, salib itu bukan hukum, bukan nebus dosa. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Galatia, sorry. Iya. Yang Di dikutuk Ulangan di situ. 20. Yang dikutuk itu yang disalib. Bagi Yahudi. Iya, bagi Yahudi, betul. Betul. Bagi Yahudi yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dalilnya boleh abang baca di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Bahwa yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga oknum ini dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tapi kalau di Kristen itu adalah sebuah kemuliaan, nah ini yang datanya yang saya belum temukan. Mungkin nggak pala istilahnya sibuk abang untuk mencari itu bagi kami orang Kristen bang. Gimana? Dengan Tuhan dan Gimana Bu? Karena bagi kami salib itu bang antara hubungan manusia Dengan Tuhan gitu. iya sesama manusia. Kalau Tuhan salib itu adalah kutuk hukuman bagi pelaku maksiat. Itu dalilnya di dalam Ulangan 21, 22, 23 tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan di situ. Kalau kita melihat dari hukum salib. Tapi kalau saudara Kristen mengatakan itu adalah hubungan Tuhan dengan manusia, mungkin ada dalil dari perjanjian baru kali yang sebagai acuannya. Karena kalau di perjanjian lama, hukum salib ini adalah kutuk bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Bagi yang terkutuk Tidak. itu bang. Iya. Makanya dia yang disalib ini, dialah yang terkutuk. Paulus juga mengatakan itu di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Itu Paulus sendiri yang menulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib menurut Paulus ini adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk. Berarti kitabnya orang Yahudi betul. Berarti Al-Quran betul. Bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa orang yang dikutuk ini
Rungkat, rungkat. Jangan bergerak Bang Suma, biar dianggap bahwa koma rungkat, bukan dianggap bahwa dia kabur. Jangan bergerak sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, tadi rungkat teman-teman. Kita cari lagi yang lain. Rungkat tadi, teman kita belum menjelaskan rungkat. Bahaya kali ini TikTok. Kerjaannya cuman rungkat aja terus. Halo saudara Yosua. Selamat siang Bang Zuma. Siang saudara, bisa buka sarung? Buka kamera bisa. Kok sarung pula yang dibuka? Nggak bisa dibuka ini Bang Zuma. Apanya? Sarungnya? Kameranya Bang, jangan sarung yang dibuka. Kamera, aku cuma salah sebut. Kamera dibuka. Kamera nggak ada apanya tombolnya ini. Coba di ini, ada tuh tombol kamera di situ Bang. Iya, soalnya baru-baru bikin akun juga ini Bang Zuma. Apa bisa itu kalau Belum berarti, pengikutnya baru 7 katanya. Belum bisa berarti Bang. iya Ya, saudara saya dari Katolik atau dari Protestan? dari Protestan Bang? Protestan, oke. Iya. Bagaimana pandangan saudara sebagai, terlepas Anda Protestan, terlepas itu semua, sebagai orang Kristen atau Protestan, menyikapi tentang salib? Ya, itu kalau menurut kekristenan itu Bang Cuma, ya kejadian penyaliban itulah ya sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Tapi kalau kita lihat Bang ya, itu kan doktrin, kita hargai, itu doktrin Kristen, salib itu penebus dosa. Tapi dalil di dalam kitabnya Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Bukan tebus dosa, tapi justru hukuman bagi pelaku dosa. Jadi salib ini adalah upah dari dosa. Itu ada tertuang di dalam Ulangan 21, 22, 23. Bahkan Paulus pun mengiyakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berarti salib ini adalah upah atau hukuman bagi pelaku dosa. Itu dalil Bang. Benar. Tidak salah itu. Berarti salib ini adalah hukuman kan? Benar. Nah, berarti bukan tebusan dosa, tapi hukuman atas dosa. Nah, konteksnya Bang Juma Ya. itu pada masa pemerintahan Pontius Pilatus atau pada zaman itulah, saya kurang Ya, apa udah juga benar ya. itu, udah benar. Gubernur Inilah Pilatus pengetahuan betul. saya pada zaman itu, memang kalau ada orang yang berlaku jahat sekali, itu penjahat Salib. kelas kakap lah kita katakannya pada zaman itu disalibkan Heeh. sebagai hukumannya. Nah, berarti yang disalib ini adalah penjahat. Nah, konteksnya Bang Juma, ini Yesus pada masa waktu itu adalah pas di pemerintahan Pontius Pilatus itu, seperti itu hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, dan Yesus ini dianggap padahal sebenarnya mereka sudah mengatakan raja pada waktu itu, Raja Herodes pada waktu itu, saya tidak melihat kesalahan satu titik pun kepada orang ini. Sehingga dioper-oper dia, Pontius Pilatus dioper-oper dia, karena mereka raja pada waktu itu tidak
melihat Menemukan. satu pun kesalahan di dalam diri Yesus ini. Tetapi dia Tetapi karena dia mau tatahnya itu tidak tergoncangkan dari kedudukannya, posisinya, dia tidak mau bermusuhan dengan masyarakat pada waktu itu, karena mungkin nanti masyarakat ini akan demo lah sama dia, istilahnya seandainya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, inilah apa yang diputuskan oleh raja ini. Jadi raja-raja ini pada waktu itu menyerahkan itu kepada masyarakat. Dikasihnya lah ada dua di situ. Ini ada satu ini, Barnabas yang melakukan kejahatan. Pada waktu itu juga itu akan mau dihukum. Sekarang saya kasih pilihan untuk kalian. Yang satu ini, Yesus Kristus ini tidak melakukan dosa apapun atau tidak melanggar hukum apapun atau tidak ada pun kesalahan yang saya temukan. Dan yang ini satu Barnabas, ia sudah melakukan kejahatan besar. Dan pada saat ini, inilah waktunya untuk penyalibannya. Sekarang saya minta kalian masyarakat ini menjawab, manalah yang mau saya salibkan pada saat ini. Itulah yang dikatakan oleh raja ini. Tapi masyarakat pada waktu itu, mata mereka itu tertutup akan kebenaran. Mereka lebih memilih Yesus itu yang disalibkan, padahal mereka sendiri pun tahu kalau itu Yesus tidak ada melakukan kesalahan. Itulah pikiran masyarakat pada waktu itu. Makanya sampai Yesus disalibkan pada waktu itu. Jadi kalau kutukan dibilang dari Elohim, dibilang itu salib itu kutukan itu tidak bisa mutlak kita katakan seperti itu. Karena manusia yang membuat salib itu. Hukum manusia pada waktu itu, pada zaman itu, hukuman yang melakukan kejahatan yang paling besar itu pada waktu itu disalibkan. berarti Itu bukan ketetapan Tuhan itu disalibkan itu bagi orang yang terkutuk atau sebagaimana. Bukan ketetapan Tuhan itu, Pak. oke. Bang Juma, ya. Berarti gini, saudara. Berarti salah salib, salah tangkap berarti. Salah hukum. Karena Yesus adalah orang benar. Dia Ya. tidak bersalah. Ya. Tapi disalib, berarti salah Ya. sasaran. Bukan salah sasaran. Bukan salah sasaran dibilang ya. Kan tadi salib, saya bilang, salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Ya. Yesus bukan pelaku dosa, tapi Ya. disalib berarti salah sasaran. Nah. Salah tangkap ceritanya. bukan salah tangkap itu, Bang Juma. Kan tadi kan konteksnya saya bilang raja ini karena dia mempertahankan posisinya agar dia tidak dimusuhi oleh masyarakatnya. Ya. Karena masyarakat pada waktu itu sudah dihasut oleh tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi. Ya, Ahli-ahli bukan, Taurat. bukan. Maksud saya gini. Maksudku gini, Bung. Salib itu kan harus orang yang berdosa. Betul? Betul. Yesus bukan orang berdosa, Betul. tapi disalib. Betul. Berarti salah tangkap. Salah salib. Salah salib. Bukan salah salib, bukan salah tangkap, tapi Salah orang berarti. bukan begitu Bang Juma ya. Bukan salah tangkap, bukan salah orang. Kan tadi kan raja pada waktu itu kita katakanlah dulu itu raja kurang. Iya, Herodes pada waktu betul. Pilatus, coba Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan bagi itu, karena ada salah, bukan karena ada kutuk, tapi karena dengki. Maka ditangkaplah Yesus karena dengkinya ini, maka disaliblah Yesus. Nah, berarti salah sasaran gitu loh. Salib itu hanya diperuntukkan sebagai hukuman kepada pelaku dosa. Terjadi penyaliban, orang yang mereka salib bukan pelaku dosa. Berarti mereka salah tangkap, mereka salah sasaran, mereka salah salib. Pertanyaannya kemudian, ketika ada orang yang tidak bersalah disalib, itu dosa atau bukan dosa?
Ya dosa lah. Kenapa Nah, tidak dosa. Berarti salib terhadap Yesus melahirkan dosa. Betul? Ya memang pada waktu itu memang udah berdosa semuanya manusia pada waktu itu. Sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan. Mereka yang terlibat penyaliban adalah pelaku dosa karena menyalib orang yang tidak benar, menyalib orang yang tidak sesuai dengan hukuman salib. Ya, Berdosa kan? ya. Berarti salib terhadap Yesus melahirkan dosa. Kok bisa melahirkan dosa? Dari mana? Apa Ya karena dia menyalib orang yang benar. Artinya dia membunuh orang yang benar. Berarti membunuh orang yang benar itu dosa besar. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa besar, bukan malah menebus dosa. Kalau yang dibunuh ini adalah orang yang bersalah, tidak berdosa, malah berpahala karena menjalankan hukuman Tuhan, yaitu menyalib orang yang berdosa. Tapi karena dia menyalib orang yang benar, maka dia berdosa karena salah sasaran, salah bunuh, salah salib. Jadi salib ini kesimpulannya melahirkan dosa, bukan menghapus dosa atau menebus dosa. Setuju? Nah, itu bukan seperti itu tujuannya salib itu, Bang Cuma. Tujuan salib adalah menghukum pelaku dosa. Itu tujuan salib. Maksudnya Bang Juma, Gimana bukan Bang? seperti itu konteksnya. Mungkin itu pemahaman Bang Juma itu ya kan. Itu oke Berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. aja lah. Kalau itu pemahaman Bang Juma oke saja. Bukan pemahaman saya. Berdasarkan dalil. Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, orang yang digantung di tiang salib itu orang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi kenapa disalib? Karena salah salib. Karena dia salah salib, maka salib terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Itu yang betul. Itu karangan Bang Juma sendiri itu kan. Tadi Anda mengiyakan Melahirkan bahwa dosa itu karangan Bang Juma kan. sekarang saya ulang pertanyaan saya, Bung. Saya ulang. Karena Yesus orang benar disalib, berdosa nggak para penyalibnya? Ya berdosa lah. Nah itu berarti salib ini melahirkan dosa. Kalau dibilang melahirkan dosa, itu prosesnya melahirkan dosa itu kita nggak bisa kita menjabarkan kok melahirkan dosa. Itu Lah kan mereka menyalib orang, mereka perbuatan membunuh. mereka itu enggak, Melahirkan saya dosa. setuju juga dengan pendapatmu juga. Gitu dong, gitu dong. Mereka itu melakukan itu, mereka melakukan penyaliban itu termasuk dosa. Ya, Nah dosa, benar. berarti penyaliban terhadap Yesus melahirkan dosa, mendatangkan kata dosa. Kata melahirkan itu yang saya tidak bisa terima. Kata Mendatangkan dosa, bukan, nah itu yang nggak bisa saya terima. Tapi mengakibatkan dosa. Kalau perbuatan mereka itu kan mereka sendiri yang membuat itu, kan dikasih pilihan tadi kan. Jadi Anda ingin mengatakan begini, mereka yang menyalibkan Yesus mendapatkan dosa, tapi kami sebagai penonton terhapus dosanya, gitu maksudnya? Anda ingin gitu? Jadi orang melakukan dosa, Anda yang panen. Nah, dengar Bang Juma ya, begini. Siapapun itu, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus itu pada waktu itu, ya, semualah mereka itu yang sudah kita katakanlah tadi mereka ini orang bodoh lah ini, nggak tahu mana yang benar mana yang tidak benar, ya kan? Mereka berdosa. Berdosa. Dia pada zaman itu bukan cuma mereka, semuanya manusia, bahkan sampai saat ini manusia pada saat ini. Itu doktrin, itu doktrin, itu fitnah itu itu semuanya fitnah. berdosa. Itu fitnah itu Bang. Itu nggak ada itu. Di dalam kejadian 5 nomor 2
keturunan Adam laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Tak ada itu fitnah, itu fitnah Jadi- Kristen, itu fitnah. Jadi Bang Juma, Tidak ada dalilnya itu. Iya. dengan disalibkannya Yesus, Yesus mati. orang pelakunya Dan berdosa. Pelakunya berdosa. Dengar dulu Bang Juma, sebentar dulu Bang Juma. Itu tadi sudah saya akui tadi itu perbuatan berdosa. Ya, berdosa. Berarti Saya tidak salib. bilang tadi enggak perbuatan tidak berdosa. Oke, berarti Itu salib. perbuatan mereka itu berdosa. Ya oke. Berarti Dengarkan salib. dulu. Berarti salib terhadap Yesus menimbulkan dosa. Dengarkan dulu penjelasannya dulu Bang Juma. Iya, Jangan silakan. kesimpulan-kesimpulannya untuk menyebutkan seperti itu saja. Ya, itu kan sudah benar itu. Salib terhadap Yesus mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Nah, sekarang gini Bang Juma. Setuju nggak? Itu dulu, setuju nggak? Itu oke, itu benar. Oke. Nah, Terus apa hubungannya? Loh, kok jadi dibatasi dibalik itu- live saya ini? Ada apa? Di baliknya itu semua ya Bang Juma ya. Di balik itu semua. Nah, itu udah memang rencana Tuhan itu alam Bapa itu dari Di mana rencana Tuhan merencanakan orang-orang berdosa? Tuhan merencanakan orang-orang melakukan dosa. Bukan merencanakan orang yang berdosa ini Bang Juma, maksud saya itu sudah rencana ataupun sudah ada nubuatan Matemnya. di zaman dahulu kala. Nabi-nabi pada zaman dahulu sudah menubuatkan hal itu pada masanya. Nggak ada itu bang, Nanti nggak akan ada, terjadi. nggak ada itu nubuatan pembunuhan terhadap orang benar itu nggak ada nubuatannya. Justru Tidak ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37, 38, 39, endingnya di 44. Apa Begini, kata Bang. Yesus? Oke lah, Bang Iblislah Juma. yang menjadi bapakmu. Jadi Kalau- orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis. Jadi begini Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi mengatakan tidak ada dinubuatkan itu oleh nabi-nabi terdahulu Iya, nggak bahwasanya ada. nanti akan disalibkan Yesus itu atau Nggak ada. mati dibunuh, ya. Kalau Bang Juma mengatakan tidak ada dinubuatkan itu, saya tidak meneruskan lagi membahas hal masalah Mana? salib ini sama Bang Juma. Ya kalau begitu mana nubuatannya, tertulis di kitab mana nubuatan penyaliban? Ya mungkin karena aku kurang paham ya Bang Juma ya. Ya nggak ada saudaraku, nggak ada. Bukan tidak. Cuman ada satu, yaitu di Ulangan 21 nomor 22-23 yang disalib adalah pelaku dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan pelaku Oke lah, Bang dosa. Juma. Kalau memang seperti itu pemahaman Bang Juma, saya pun tidak memaksakan Bang Juma harus mengikuti seperti yang saya pahami. Tapi memang itu yang sudah kami pahami. Kalau Bukan Bang Anda Juma pahami, Anda yakini. Kalau Kalau paham tidak- itu pakai ini, otak. Anda yakini, tidak, imani saja. Gitu kalau Bang. Bang Juma tidak mengakui bahwasanya itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu tidak masalah. Ya nggak Tapi ada nubuatan itu, nggak ada. saya tidak mau meneruskan membahas hal tentang salib ini kalau memang Bang Juma tidak mengakui itu. Karena Bagaimana enggak- saya mau mengakui kalau tidak ada abangku? Saya bukan Nah. Kristen yang cuman percaya doang sama pendeta Itu. pastor. Jadi Enggak. Bang Juma, itu bukan saya nggak bisa menunjukkan datanya sama Bang Juma. Memang nggak ada. Bukan nggak bisa, bisa aja kalau aku mau cari. Cuman Ya kalau Anda bikin sendiri, nggak ada datanya. Nubuat disalib orang benar untuk para pendosa itu nggak ada. Malah kalau Anda baca Keluaran 23, bohong jangan kau sebarkan. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu dalil, Bung. Berarti ada larangan membunuh Yesus. Kalau Anda membunuh Yesus, Anda berdosa. Bukan malah tebus dosa. Orang Yahudi, saudara, itu orang Yahudi. Bang Juma, oke lah Bang Juma. Aku harap tentang ini masalah tentang salib ini
oke lah itu yang saya imani aja lah seperti itu. Kalau konteksnya Bang Juma seperti itu pemahaman Bang Juma lah itu ya. Tapi Saya pemahamannya saya tidak berdasarkan mau data. membahasnya lagi lebih dalam lagi karena Bang Juma sendiri tidak mengakui atau tidak tahu kalau memang itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kok jadi saya tidak tahu? Bang, saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Tidak justru ada itu. data, tidak ada data di Justru karena Bible. itu. Salib Kalau- itu nubuat Iya. untuk nebus dosa itu nggak ada. Jadi karena seperti itu pemahaman Bang Juma, saya tidak meneruskannya kalau masalah penyaliban itu tadi atau masalah salib tadi karena nggak ketemu kita Bang Juma. Iya, karena Anda cuman mengimani tanpa dalil. Itu namanya iman buta. percuma saja kalau saya tunjukkan dalilnya. Memang nggak Bang ada. Juma nanti- Anda mau tunjukkan dalil dari mana? Ya, Nggak ada dalilnya. bukan nggak ada dalilnya Bang Juma. Lah kalau nggak ada mana? Aduh, mau gimana mau dibilang ya? Ya, Percuma karena nggak juga ada. tunjukkan. Karena Bang Nggak Juma bisa. kan sudah- Nggak bisa Bang Anda Juma kan tunjukkan sudah- sesuatu yang tidak ada. Gimana Bang Anda Juma bisa kan sudah menunjukkan berkata. sesuatu yang tidak ada? Bang Juma sudah berkata kalau Bang Juma itu sudah belajar Alkitab sekian lama. Iya. Nah, kalau itu tidak Abang Juma akui kalau itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Abang Tidak Juma ada. Bohong. Jadi makanya Mana saya dalilnya? makanya Saya buktikan. saya- Saya buktikan tidak nih. mau meneruskan hal ini. Saya buktikan bahwa tidak ada dalilnya. Di Kalau dalam mau lebih apa masalah ke situ ya tentang masalah penyaliban itu lebih jelasnya lagi mungkin aku kurang lah untuk menyampaikannya tapi cobalah sama di rom orang-orang apologet Kristen coba dulu sampaikan seperti itu bisa enggak suruh Bang naik Juma ke sini, berdebat Bang. sama Suruh mereka. pendetanya atau pastornya ke sini. Nah, Saya itu. akan tetap membahas ini karena ini adalah materi yang bersentuhan Saya antara rasa Islam Kristen. Kalau berani gitu. Bang Juma masuk ke rom-rom mereka, kurasa bisalah dijelaskan itu sama Bang Juma. Cuman itu aja tadi makanya nggak mau saya lanjutkan karena Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu aja. Jadi kita tutuplah itu Bang Juma. Tema yang lain lah kita cari. Saya bilang nubuatan itu ada 1 Jadi- Ulangan 21, 22, 23. Udah, Nubuatannya Bang Juma. Kita tutup aja lah dulu itu Bang Juma. yang Saya disalib juga itu mau bertanya adalah dulu sama pelaku Bang Juma dosa. dulu. Yang disalib pelaku dosa. Saya mau Itu, bertanya saudara. sama Bang Juma. Bisa nggak saya bertanya? Ya, silakan. Terkait tema ini ya. Kan saya bilang tadi Bang Juma, kalau temanya tentang salib, saya tidak meneruskan lagi sama Oh, Bang nggak Juma. bisa, Bang. Nggak bisa. Karena Tema Bang yang Juma saya itu- bawa ini. Bang Juma itu sudah mengaku sudah belajar Alkitab. Iya. Nah, sementara Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Ada nubuatannya ada, tapi nubuat untuk pelaku sekarang ada, maksiat. kan udah lari lagi. Udahlah Bang Juma. Yang jangan- tidak ada itu nubuat untuk membunuh orang benar. Tapi nubuat untuk membunuh, mengutuk orang yang berdosa ada. Ulangan 21, 22, 23. Berapa kali saya harus bilang, Bang? Kan saya bilang tadi Bang Juma. Eh, Apakah Bang Juma itu tahu atau mempercayai atau mengakui bahwasanya penyaliban itu nanti terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi? itu tidak ada nubuatan penyaliban terhadap Yesus orang benar. Itu nggak ada. Tapi kalau Karena Bang Juma sudah berkata tidak ada atau tidak mengakuinya, jadi saya tidak teruskan lagi karena percuma saja. ya karena memang tidak ada. Gimana ceritanya saudara Jangan kiri? bilang tidak ada. Lah Saya karena memang tidak ada. Saya mengatakan tidak ada karena tidak ada. Astagfirullahaladzim ya Allah ya tadi Karim. baru lagi Bang Juma tadi bilang tadi ada. Sekarang Ada tidak untuk orang yang dikutuk. Yesus dikutuk tidak? Tidak. Malah yang berdosa itu yang menyalibkan. Anda iyakan.
Nah sekarang kenapa saya minta data? Karena Anda mengatakan saya bertanya. penyaliban untuk nebus dosa itu sudah dinubuatkan. Saya ulangi sekali lagi Bang Juma ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya sekarang. Apakah Bang Juma mengakui bahwasanya oleh nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan bahwasanya ada penyaliban itu nanti? Penyaliban Nah, itu terjadi. ya udah, kenapa Bang Juma bilang nggak ada tadi? Tapi yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, Yesus dikutuk Elohim atau tidak? Ya. Tidak. Memang termasuk kutuk dibilang itu Bang Juma karena Berarti Anda dia sudah itu akui kalau yang disalib itu dikutuk. Tadi katanya tidak. sebenarnya begini Bang Juma, konsepnya Mana yang gini, betul? Mana yang betul? Mungkin Bang Juma Yesus dengarkan itu dulu penjelasannya, Bang dikutuk. Juma. Yesus itu dikutuk atau tidak? Itu dulu. Dengarkan dulu penjelasannya Bang Juma ya. Di tiang salib itu disalibkan Yesus, dia menanggung kutuk, menanggung Di mana dalilnya? Orang Menanggung disalib menanggung kutuk itu di mana dalilnya? Menanggung dosa-dosa Tuannya, orang itu di mana dalilnya? yang seharusnya Paulus yang seharusnya mengatakan diselipkan itu sebab adalah ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang dikutuk? Yesus. nggak cocok Bang Juma, nggak cocok, nggak masuk. Galatia 3 nomor 3 sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Oke lah Bang Juma, kan sudah saya bilang tadi karena Kok oke lah? Saya tanya siapa yang digantung? nggak ketemu lagi apanya pembahasannya Bang Juma karena Iya karena Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Musuh Anda adalah kitab Anda. Siapa yang digantung? tadi dinubuatkan, habis itu tidak, habis itu ya, habis itu tidak lagi. Jadi Bung, Cuma nggak jangan konsisten. karena Anda sering makan babi sampai otak Anda nggak berfungsi ya. Penyaliban itu terjadi tetapi dengar dulu. Penyaliban itu terjadi tetapi kepada orang yang dikutuk. Bukan kepada Yesus. Yesus tidak dikutuk. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus kalian, bukan saya. Oke lah Bang Juma. Gitu, Tema Bung. yang lain lah kita bahas Bang Juma. Aku mau bertanya sama Bang Juma ini. Enggak, kamu lulus dulu di sini. Saudara lulus dulu di sini. Nggak bisa ketemu Bang Juma karena Bang Tidak Juma bisa karena Anda koplak. Anda turun aja, Anda istirahat, Anda belajar lagi, Bang. takut kali ditanya Bang Juma ini. Iya, saya takut sama Anda. Saya takut saya ketularan juga bodohnya, maaf. Pintar kali. Siapa yang mau ketularan bodoh kayak ente? Bodoh. Orang lain berdosa, kamu yang panen, gitu maksudnya. Pandai-pandaianlah penyembah Kristus ini. Kalau kau berisi nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Zuma, sudah 4 hari. Alhamdulillah. Salam Bang Zuma. Iya. Gimana Bang? Semenjak saya naik ke komannya Bang Zuma hari itu, esoknya saya putuskan untuk bersyahadat Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama akunnya apa kemarin Bang? Ya ini juga Bang. Janji manis. Ya, Alhamdulillah. Kapan syahadatnya? ya sudah 4 hari lepas lah, ke-4 hari lah hari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Syahadat di masjid. Ya di masjid ya. Subhanallah. Tadinya dari Katolik. Iya betul Bang, betul Bang. Kita pernah dialog ya. Iya pernah saya naik ke komannya Bang Zuma hari itu. Selepas itu esoknya saya putuskan menemui Ustadz Bang Nanda. Saya dibimbing sama Ustadz Bang Nanda, ya saya putuskan satu keluarga bersyahadat di masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Gimana rasanya setelah menjadi seorang muslim? Ya, bahagia sangat Bang Zuma, cuman itulah saya minta juga dukungan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ibu dan ayah saya dan seluruh saudara-saudara saya ya, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah ya Bang Zuma.
Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa buka kamera mungkin biar saudara kita Muslim kenal. Kayaknya masih belum bisa Bang Juma ini. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry Bang Juma, kalau saya boleh open cam, saya open cam ini Bang Juma, tapi belum cemburu. Iya, nggak apa-apa. Saudara tinggal di mana? Di Malaysia. Di Sabah Bang Juma. Sabah, Malaysia kan ya? Ya, Baru kali ini saya benar. Oke. Masya Allah. Syukurlah. Siapa aja yang ikut syahadat? Istri ikut? istri, anak-anak. Anak ada berapa bang? Ada 5 Bang Juma. Subhanallah. Semuanya masuk Muslim. Berarti 7 sekaligus. Allahu Akbar. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ada nggak teman-teman yang ingat saudara kita janji manis ini ketika berdebat dengan Bang Suma? Ada nggak? Kedua orang tua gimana? Nggak ikut bersyahadat? Ya, Bang Juma, tapi mereka juga tidak melarang saya untuk memilih agama yang saya putuskan sekarang ini Bang Juma. Kenapa? Mereka juga tidak melarang saya untuk untuk masuk Islam Bang Juma. Mereka juga tidak mau, kata mereka saya sudah berhak untuk memilih jalan kehidupan saya yang selanjutnya. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan kedua orang tua dan saudara saya ada 3, kami 4 orang adik-beradik. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah. Saya minta juga doa kepada teman-teman seiman saya sekarang. Ya sebenarnya Bang Juma, Tunggu. Tunggu ya Bang ya. Iya. Saat kamu buka sahabat Sumaya, jangan dibuka dulu. Aku pakai ini. Oke, lanjut. Ya, orang tua gimana tadi? Ya, orang tua saya tidak melarang saya untuk memilih. Kata mereka, saya sudah berhak untuk memilih kehidupan saya yang selanjutnya. Dan mereka juga ya tidak ada komentar lah tentang kenapa saya memeluk Islam. Tidak juga bertanya kenapa kamu memeluk Islam. Karena saya sudah mengatakan kepada mereka, karena saya selama ini mencari-cari kebenaran, apa yang saya cari sudah saya temukan begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tema apa yang kemarin kita bahas? Ini juga Bang Juma, siapa yang Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi memang Kristen dari lahir ya, Protestan ya? Iya, betul Bang. Katolik Bang. Syukurlah, Katolik. Iya, syukurlah abangku, mudah-mudahan istiqomah jalankan Islam ini sebisa mungkin menjadi muslim yang kafah. Amin. Cuman itu siapa Bang Juma? Ini saya ingin bertanya juga kepada guru enggak Bang Juma ini. Siap. Kalau saya itu kan ya mulailah rajin begitu, ikut sama teman-teman sholat ke masjid begitu kan. Jadi saya pertanyakan itu Bang Juma, kalau kita sholat di rumah itu kan seperti saya ini kan baru permula begitu, tidak tahu doanya, walaupun Siap. saya sudah tahu gerakannya gitu kan. Siap. Itu kita harus belajar atau gimana Bang Juma? Iya, harus. Islam itu harus belajar. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan itu belajar. Makanya kita Islam ini kitabnya itu syarat dengan perintah untuk belajar. Belajar. Semua amalan yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Apapun itu. Kita sholat karena ilmu. Kita puasa karena ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan. Tapi awalnya dulu belajar pelan-pelan. Nanti lama-lama akan melakukan rutinitas ritual dalam agama Islam itu berdasarkan pengetahuan. Biar amalannya itu berbobot gitu. Iya. Oke, kita sapa tamu kita, Saudara Glenn. Selamat malam. Malam Bang, Iya, dari sekte mana? dari Raja Ampat Bang. Sekte Raja Ampat. Sekte baru itu.
Saya dari Raja Ampat Bang. Oh, dari Raja Ampat. Maksud saya agamanya, Bang. Saya agama Kristen Bang. Saya ingin tanya-tanya saja Bang. Boleh bisa buka kamera? Iya Bang, saya pakai handset dulu. Oke. Makasih saudara janji manis sudah syahadat. Masya Allah. Bukan dari sekte Raja Empat. Beliau dari sana. Nah. Oh, orang ada keturunan Cinanya ya, Bang ya? Suara nggak kedengaran, Bang. Suara hilang, nggak kedengaran suara. Nggak ada suara. Hilang. Dek Nara. Dek Gagah. Cabut dulu baru pasang lagi. Ya, tes. Oke. Iya, halo. Suara saya kedengaran? Sudah Bang, sudah kedengaran. Iya. Ada darah Cinanya, Bang? Enggak Bang. Itu dindingnya kok putih? Ini dinding semen Bang. Oh, semen. Kirain ada keturunan Cina, Masya Allah. Sudah lama beragama Protestan? Dari kecil Bang. Dari kecil. Oh, manis sekali saudara kita ini, Masya Allah. Kalau ketemu dengan siapa namanya? Video Abang. Gimana? Senang nonton video Abang. Syukur. Iya. Abang masih sering ke gereja adek ini? Masih Bang. Masih. Iya, Masya Allah. Ini ada tema terkait dengan salib yang bersentuhan dengan agama Islam juga. Agama Islam juga membahas tentang salib. Tapi kalau di Islam, yang disalib itu adalah orang yang dihukum, orang yang diberikan kehinaan di dunia. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitabnya Yahudi, yang di Kristen pakai sebagai perjanjian lama, itu dikatakan salib itu juga adalah kutukan. Kalau di Islam hizyun artinya hinaan. Kalau kalau di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai tame atau najis atau kutuk, atau dalam bahasa Yunani katara, kutuk, ya. Itu berlaku. Islam hinaan, Yahudi kutukan. Tapi kalau Kristen kenapa berubah menjadi keselamatan gitu? Oh. Iya. Ya, jadi begini Bang. Jadi Ya, ini bagus ini. Jadi kalau di Kristen kan pertama-tama sudah diceritakan pada zaman Nabi Adam dan juga ini Hawa. Pada saat itu kan mereka di Taman Eden kan Bang. Iya. Jadi pada saat itu Tuhan menciptakan Nabi Adam duluan. Setelah Tuhan Allah menciptakan Nabi Adam dan dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden. Setelah dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden, Iya. dia melihat bahwa Nabi Adam itu sendiri.
Ya. Jadi dia membuat Nabi Adam ini tidur nyenyak. Setelah itu dia mengambil tulang rusuk dari rusuk kiri Nabi Adam. Setelah itu dia menciptakan seorang perempuan pada saat itu. Dan perempuan itu iblis cobai untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah, tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berkata seperti ini, jikalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Tetapi iblis menggoda dia. Iblis menggoda perempuan ini sehingga perempuan ini terkena godaan dari iblis sehingga ia memakan buah itu. Iya. Pada saat dia makan buah itu langsung, tunggu dulu ya Bang, saya bawa kitab dulu, Alkitab. Boleh. Waduh, saya tegang kali mendengarkan, terlalu serius saya dengarkan ini, luar biasa. Saya buka dulu. Iya. Jadi di sini dia punya judul di sini di Kejadian pasal 3 ayat pertama. Nanti saya baca sampai berakhir ayat ini. Iya. Adapun ular itu yang dimaksud itu iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu tentulah. Saya baca ulang Abang. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Itu ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Jadi yang dikutuk siapa, Dek? Yang dikutuk itu pertama itu manusia juga dikutuk, terus iblis juga dikutuk. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Jadi saya baca selanjutnya dulu, Bang. Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu memakan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Seperti yang tadi saya sudah bilang tadi, Abang. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini mau baca sampai data nomor 24? Iya, Sampai besok sore berarti. panjang bang. Langsung aja ke intinya nomor 14-nya, boleh dibaca? Oh, nomor 14-nya. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala jenis binatang. Nah sekarang yang dikutuk di situ siapa bang? Iblis. Iblis. Nomor 17-nya? Nomor 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan Engkau mencari rezekimu dan seterusnya. berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidup. Oke. Sekarang yang dikutuk ular dan tanah. Yang dikutuk Ular. pertama iblis, Ya. Kedua? yang kedua manusia. Enggak ada. Mana dalilnya manusia dikutuk? Oh ya, saya belum perhatikan apa. Yang 17 itu yang dikutuk tanah. Oh ya, tanah. Nah, Yang pertama ular iblis. yang kedua tanah. Tanah. Nah, mana di situ tertulis Adam yang dikutuk dan keturunannya? Enggak ada. Malah kalau ada ini buka Kejadian 5 nomor 2, di situ tertulis laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah manusia yang diberkati, bukan dikutuk. Yang dikutuk iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas salib menebus kutuk, maka yang disebut yang ditebus adalah iblis. Abang, saya bisa baca ayat 17 ulang. Boleh? Lalu firman-Nya kepada manusia. Adik saya yang di bawah boleh naik sejenak. Saya mau sholat zuhur. Abang Dinda mau sholat? Kurios. Iya, tapi nggak apa-apa. Ada guru saya di bawah. Sekiranya beliau bersedia. Iya. Kemana beliau? Kok cabut? Dinda Kurismoto, naik dulu. Naik bang. Naik dong. Naik dulu dek. Saya mau zuhur soalnya. Lagian ini bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Aku pasang headset dulu. Iya. Jadi boleh dibaca diulang Kejadian 17-nya adik Glenn. Di situ yang dikutuk itu tanah, dan nomor 14-nya yang dikutuk adalah iblis. Nah, saya mau ibadah dulu ya. Ini ada guru saya nih yang hadir di sini. Ya, nanti kita jumpa lagi ya. Jangan kemana-mana ya. Ya bang, sholat dulu bang. Iya. Beliau nanti akan bimbing Adinda. Sabar ya. Ya. Nah, lanjut. Baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu
istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah Ini terkait ini Dinda, terkait Yesus itu dinubuatkan mati karena untuk nebus dosa manusia, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia diwariskan dosa. Nah, saya tadi minta beliau tunjukkan di mana datanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sementara Kejadian 3 kita sama tahu yang dikutuk di situ adalah iblis dan juga tanah. Silakan dilanjut Dinda, saya persiapan sholat. Siap. Tafadhol Gurunda. Ya lanjut Bang. Lanjut Bang. Mengenai dosa waris. saya baca ayat 17 ya Bang. Iya. Tadi Abang baca di mana? Di Kejadian berapa? Kejadian pasal 3 ayat 17. Panjang ya. Kejadian 3 nomor 17. Oke. Apa poin yang di sana yang Abang mau sampaikan? Nah, engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari buah daripadanya, maka terkutuklah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Oke, cukup. Berarti pada saat itu Tuhan mengutuk apa? Tanah kan? Iya, dia mengutuk tanah supaya macam ketika kita manusia mau mencari rezeki itu harus bersusah payah dulu. Iya, berarti bukan manusianya yang dikutuk pada saat itu kan? Harus keringat dulu. Iya kan? Bukan berarti manusianya yang dikutuk dong. Iya. Iya. Kalau Berarti nggak ada hubungannya dengan dosa waris ya, Bang ya? Kalau ini manusia dikutuk itu ada di kejadian pasal 6 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8 Bang. Kejadian gimana? Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 6 ayat 9 Iya. hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 itu tentang Nuh ya? Iya. Iya, apa hubungannya sama Adam? Itu dia punya selanjutnya Bang. Apanya tuh Bang? Dia punya kan tadi kan dia punya pasal 3 kan? Jadi macam kita baca selengkapnya dari pasal 3, 4, 5, 6 begitu itu nanti kita bisa mengerti Bang. Bang Glenn. Jadi di Kejadian 3 itu Bang, yang dikutuk itu tanah. Terus Ya. Abang itu di Kejadian 3 yang dikutuk tanah, nanti ada juga yang dikutuk iblis kan gitu. Iya. Nah, di Kejadian pasal 6 itu yang dikutuk itu Nuh. Apa hubungannya dengan dosa waris abangku? Kalau di dalam agama Kristen itu kita kan ini dari Tuhan mengutuk
Tuhan mengutuk Nuh itu. Kan tadi kan ini abang bilang Nuh yang dikutuk ya. Enggak, abang bawa ke Nuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya gini? Manusia itu mewariskan sebuah perbuatan dosa itu kepada keturunannya. Nah, dalam Taurat, abang bisa baca sekarang, dibuka dalam Bible-nya, Ulangan 24 nomor 16. Oh iya bang, saya buka dulu. Boleh. Ulangan berapa bang? Ulangan 24 nomor 16. Ulangan 24. Sudah bang. Nah, boleh bacakan bang. Nomor berapa bang? Ulangan 24 nomor 16. Nomor 16. Mm-mm. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Mm-mm. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak bang? Bagaimana bang? Masuk akal nggak? Kalau begitu saya baca ulang dulu bang. Ayat Iya. 16 kan? Ah, Janganlah ayah mm-mm. dihukum mati karena anaknya. Mm-mm. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak bang? Masuk akal bang. Masuk akal kan? Jadi setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Ketika Adam itu bersalah, dia akan menanggung dosanya sendiri. Ketika Bang Glenn bersalah, Bang Glenn itu akan menanggung dosanya sendiri. Ketika papanya Bang Glenn itu melakukan kesalahan, dia akan menanggung dosanya sendiri. Mungkin nggak, misal Bang Glenn nanti nih di depan Tuhan, ketika nanti di sidang, ditanya nih, atau Tuhan itu berkata kepada Bang Glenn nih, Glenn dimarah, dosamu ini, ya kan, kata Tuhan. Iya. Terus maka upahmu atau ganjaranmu adalah ini dan ini dan ini dan ini. Oke, nah tiba-tiba tuh, oke, selesai. Kamu jalan, dipanggil lagi sama Tuhan. Belum. Sini Bang Glenn. Sini Glenn dimarah. Ini ada dosa juga nih orang tuamu nih. Waktu itu melakukan kesalahan ini. Maka ini ditangguhkan kepada kamu. Kamu mendapat ganjaran, kamu mendapat sisa karena ulah orang tuamu begini dan begini. Kira-kira masuk di akal nggak bang? Bagaimana bang? Misal nanti di sidang di sidang dalam hari akhir, ya, Tuhan itu menjelaskan apapun kesalahan Glenn Dimara, dan Glenn Dimara itu mendapat ganjaran dari kesalahan semua perlakuan pribadinya Bang Glenn Dimara. Nah, itu sudah selesai. Nah, tiba-tiba Bang Glenn Dimara tuh dipanggil lagi sama Tuhan. Tunggu, ini belum selesai. Ini ada kesalahan dan dosa orang tuamu yang harus ditangguhkan ke kamu. Kamu harus saya siksa karena orang tuamu melakukan kesalahan dan dosa selama dia waktu hidup di dunia. Begini dan begitu. Dosanya seperti ini, dan seperti itu. Nah, kira-kira adil nggak Tuhan? Adil di mananya? Kan kamu nggak berbuat dosa, tapi ayahmu yang berbuat dosa. Oh iya, kalau begitu tidak adil bang, karena Tidak adil dong, kan gitu ya? yang berbuat dosa, Ah, saya yang tanggung. iya, sama. Adam yang berbuat dosa, manusia atau generasi sesudah Adam, mungkin nggak dia melakukan mungkin nggak dia menanggung kesalahan yang dilakukan Adam. Kita nggak tahu apa-apa loh. Dan yang dilakukan kesalahan Adam itu atas pilihannya Adam, bukan hasil musyawarah kita semua, kan gitu.
Betul nggak, Dek? Betul, Bang. Betul. Misal, saya melakukan kesalahan karena saya itu saya bilang sama gini, Dek Glenn, kita mau ke suatu jalan di Manokwari. Kira-kira kalau kita lewat sini, itu gimana? Oh, udah lewat situ aja, Bang. Kamu bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba saya melakukan kesalahan. Nah, kamu juga berhak disalahkan karena kita ada di sana. Kita bermusyawarah untuk ke jalan Manokwari tersebut, kan gitu ya. Tetapi ketika saya secara pribadi melakukan keputusan, saya mau jalan ke Manokwari, ternyata jalan itu salah. Lantas kamu disalahkan atas kesalahan yang saya perbuat. Apakah itu adil? Tidak, Bang. Nah, itulah seharusnya logika itu seperti itu. Nah, begitu juga tadi di Ulangan 24 nomor 16. Itu maksudnya loh, Bang. Coba silakan dibaca lagi. Sudah mengerti, Bang? Nah, sudah mengerti kan? Jadi kira-kira sekarang Adam itu melakukan atau dia itu menghasilkan generasi bagi umat manusia atau menghasilkan dosa waris bagi umat manusia kira-kira, Bang? Jadi Adam itu kan dulu masih sendiri kan? Hmm. Jadi mungkin dia masih sendiri. Jadi kan mungkin keturunannya adalah kita semua. Betul. Kita ada keturunan Adam, iya. Tapi lantas apa kesalahan keturunannya Adam itu? Mungkin dia punya kesalahan itu mungkin dosa waris kali ya, Bang. Apa yang diwariskan sama Adam? Dosa, bukannya kepintaran. Sekarang gini, bayangkan ya. Apakah Tuhan itu sebegitu dendamnya sama manusia? Contoh, aduh, Bang Suma agak noise ya. Pertama begini, ketika Adam melakukan dosa, dia ini versinya teman-teman Kristen ya, dia dikeluarkan dari surga tidak? Bagaimana, Bang? Ketika Adam itu melakukan dosa, Adam itu dikeluarkan dari surga nggak? Ketika Adam melakukan dosa, dikeluarkan dari sorga. Mm-mm. Oh, kalau kita melakukan dosa kan kita tidak masuk sorga kan, Bang? Enggak. Adam itu melakukan dosa ketika dia ada di mana? Ketika dia di Eden. Taman Eden. Nah, ketika dia itu melakukan dosa, konsekuensinya dia dikeluarkan dari Taman Eden enggak? Dia dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Dia harus hidup di bumi kan? Iya, Hidup bersusah payah kan? Dia harus kerja keras untuk cari makan kan? Iya kan? iya, Bang. Nah, itu Adam. Lihat bagaimana Hawa ikut menanggung juga. Jadi ketika perspektifnya dalam Bible itu, ketika seorang perempuan makin hari bertambah sakit. Kalau di dalam Islam itu, malaikat itu mengampunkan dosa ketika seorang perempuan itu merasa sakit terhadap kandungannya. Kalau ini penyebab sakit pada kandungan perempuan menurut dari Bible adalah sebuah kutukan. Karena dosa yang dilakukan bersama-sama. Jadi sampai sekarang tuh perempuan-perempuan yang ada di dunia itu ketika dia mengandung mengalami kesakitan itu karena dosa tanda kutip ibunya Hawa. Apakah segitu dendamnya Tuhan? Bahkan ketika Yesus pun sudah turun di muka bumi, ya kan, untuk menghapus dosa, kutukan itu masih ada nggak? Abang sekarang masih bekerja keras nggak untuk cari makan? Dia bekerja keras. Masih bekerja keras. Ibu abang atau saudara abang, ketika dia mengandung setiap bulan dan bulan dari satu bulan ke bulan lainnya, ketika usia kandungannya bertambah besar, dia merasa payah nggak? Merasa sakit nggak? Halo?
Abang. Ya. Lah iya teman-teman. Jadi ketika memang ada efeknya gini teman-teman. Dosa yang dilakukan Adam itu impactnya adalah anak keturunan Adam, baik dari Adam maupun anak keturunannya, itu dia harus bekerja keras di dunia untuk cari makan, bekerja keras, terus dikutuknya tanah. Jadi Adam dan keturunannya itu harus untuk cari makan dia bersusah payah bekerja keras. Itu yang pertama. Dan kedua dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan kenapa? Setiap dia mengandung, dari bulan ke bulan itu akan menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit itu semata-mata bukan karena itu memang proses yang natural, tapi itu memang karena tanda kutip kutukan. Kutukan yang Tuhan kasih. Masih bertambah sakit. Nah, Yesus datang untuk menghapuskan itu semua, untuk memutus mata rantai itu semua. Karena itu semua upah dari perlakuan atau upah dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, Yesus datang, Tuhan datang ke dunia untuk menghapus dosa itu semua. Ternyata tidak ngaruh. Teman-teman Kristen juga sekarang tetap aja dia untuk makan itu berjibaku, bekerja keras. Tetap aja perempuan-perempuan Kristen itu ketika dia mengandung, dia dari bulan ke bulan semakin payah, semakin sakitnya bertambah-tambah, nggak ada ngaruhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat abangku, Bang Blender. Cuma sehat kan, itu yang penting sehat, alhamdulillah. Tetap kita sakit ketika melihat Oten dan memantau, ya itu harus siap lah, kan begitu. Kalau tadi naik darah tinggi ku nengoknya, membacanya saja lambat. Mak sabar kali tadi Bang Juma, kalau aku udah kupecahkan piring itu, baca kalau betul. Coba lah, bacanya saja pun. Ini. Astaga, membaca saja pun hitung-hitungan, cuman pula lagi membahas astaga. Nah, iya, kadang-kadang gini loh. Ngeyel, pura-pura ngeyel, tapi bebal. Nah, itu pula. Ya kan? Kita bebal, kadang-kadang gaya mereka aja. Udah tahu kayak gitu, kita pikir bodoh-bodoh. Tapi kita kasih arahan, kebenaran, melawan. Nah, jangan silap, ya kan Bang? Iya. Kita mau dikasih. Nggak mampu turun, kan begitu. Makin tahu lah, nampak gitu kebenaran. Baca saja pun, mau dibaca pula tuh tadi panjang, mati tidur semua tuh. Mau dibacain sampai ayat berapa? Astagfirullahaladzim, macam ini gereja, jemaat apa aja lah. Nah, disambut itu. Bang Juma lagi sholat. Disambut ini ada kamu manis, Bang Blender. Ah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma yang mana? Pengen salam sama Bang Juma loh. Bang Juma sholat, Mbak. Oh, lagi sholat. Oh, di sana udah johor ya di sana ya. Iya. Sama aku aja lah. Ih, baru loh ini sama Bang Juma loh. Ih, senang bener loh. Aku aja lah salamnya. Kalau sama Bang Blender udah bosen. Bang Blender katanya suaranya kecil di bawah itu. Mana kecil? Kan kecil kan? Bang Blender suaranya kecil loh, Bang. Nah kan? Kecil loh. Kecil suaranya. Kalau sama Bang Blender udah bosen. Abang Mungkin suaranya kecil. iya, mungkin ada teman-teman. Nah, ini baru Bang Blender. Udah. Ya kan? Kupikir tadi yang di bawah HP-nya merek Oten. Jadi masih kecil? Enggak lah. Enggak dong, udah mantap ini sekarang. Jadi coba tadi kan juga saya udah minta izin ya kepada teman-teman, tapi nanti nunggu Bang Zuma aja lah, nunggu Bang Zuma. Ada pembahasan yang sangat saya rasa sih menarik dan penting untuk dibahas terhadap umat Kristen. Salah satu tentang pembongkaran rumah-rumah ibadah. Selama ini Oten-Oten mereka buka komal hanya untuk membahas tentang itu, temanya itu.
Mantap. Tapi izin, Bang Blen, sebelum kita ke sana aku boleh iklan nggak? Oh, silakan. Sebentar. Jadi sebentar. Tunggu ya Bang Blen. Nah, ini dia, sebentar. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah semua, kita sudah merilis buku dari Apologet Islam Indonesia. Dari API ini sudah merilis buku. Nah, ini susah nih handphonenya. Nah, ini dari API ini. Nah, ini ada logonya tuh. Yang dimana ketua pembinanya Bang Zuma sendiri. Itu kita sudah rilis buku untuk yang jilid pertama. Jadi jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Nah ini sebentar ini kameranya agak-agak HP merek Oten ini begini Bang. Jadi memang agak-agak ini. Nah Merek Oten nggak ada empaten ya? Iya. Jadi teman-teman, ini adalah jilid pertama yang ditulis oleh Ustadz Wafi dan Kiryosmoto. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Jilid pertama itu tema ketuhanan. Nanti kita akan rilis 3 jilid. Yang pertama tema ketuhanan. Yang jilid kedua tema kenabian. Yang ketiga itu nanti tema tentang kitab suci. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini satu-satunya buku ketika pertanyaan itu datang plus ada komparasinya. Dan ini juga komparasinya nanti di sini juga lengkap, ada nukilan-nukilan dari kitab-kitab para ulama, dan juga nanti ada website yang resmi yang dirilis oleh sumber-sumber dari internalnya Islam dan Kristen yang memang itu bisa dijadikan rujukan kredibilitasnya. Jadi untuk teman-teman ini dapat harga 100.000, dapat 2 buku. Yang pertama ini, yang kedua nanti membongkar rahasia pemilik tanah Pales. Nah ini buat teman-teman semua, ini harganya 100.000, dapat 2 buku. Nanti bisa DM, semua bisa DM ke saya, Nanti silakan. Jumlah halamannya ada 258 halaman. Dan ini hardcover teman-teman. Hardcover. Jadi buat teman-teman yang berminat ini sangat bagus sekali. Kenapa bagus banget? Ini satu-satunya buku di mana ada komparasinya juga. Jadi ketika syubhatnya masuk, nanti kita jawab versi Islamnya seperti apa. Nanti juga ada komparasinya seperti apa. Misal kayak Allah adalah Tuhan negeri Mekah. Nah seperti ini. Nanti itu ada tuh. Nanti pertanyaan dari Kristiani seperti apa. Nanti komparasinya seperti apa. Terus ada sub membedah Tritunggal dan YHWH. Nah ini tentang ajaran Tauhid. Nah ini banyak banget teman-teman. Misal Allah adalah Dewa Bulan, simbol bulan dan bintang. Fitnah Robert Morey terhadap Islam. Robert Morey itu dia menghasilkan karya yaitu Islamic Invasion. Dan ini menurut kita tuh harus dibahas. Jadi ini teman-teman bagus buat teman-teman miliki. Silakan teman-teman semua DM ke saya. Nanti saya kasih formatnya gimana dari mulai nama, alamat nomor telepon, dan bukti transfer, dan transfernya harus kemana. Alhamdulillah ini sudah banyak terjual. Alhamdulillah baik di pesantren-pesantren besar maupun di kalangan khalayak umum ini alhamdulillah, dan ini juga bisa jadi pegangan teman-teman atau bisa dihadiahkan kepada mereka-mereka yang banyak bertanya tentang Islam, dan juga bagi teman-teman di luar Islam bagaimana mereka tuh bisa untuk memahami sudut pandang Islam tuh menjelaskannya seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan Bang Blender untuk dilanjutkan. Jadi jangan lupa DM ke saya teman-teman ya. Ya. Di DM teman-teman ya.
Itu ilmu yang sangat bermanfaat buat kita dan bisa juga dibaca nanti untuk anak keturunan kita, ya, menjadi pegangan agar tidak ada pemurtatan di dalam keluarga kita, keturunan kita, untuk membentengin akidah kita sebagai umat Islam. Di dalam keluarga kita, keturunan kita, untuk membentengin akidah kita sebagai umat Islam. Doni, Dabling. Cek Doni. Ya, buat teman-teman yang berminat di DM Bang Krismotonya, silahkan. Yang berminat di DM langsung, nanti akan dikirim kemana? Ke Singapura juga bisa, cuman nanti biaya ongkirnya saja Pak Abdul Hamid ya. Ke Singapura juga bisa, hanya saja nanti biaya ongkirnya nanti dilihat. Ya, kemana aja pun bisa dikirim. Sangat bermanfaat buat teman-teman untuk membentengin akidah biar tidak ada pemurtatan, karena misionaris-misionaris selalu bekerja sampai kapanpun mereka tetap bekerja, berproses untuk memisionariskan, karena itu ajaran mereka. Jadi biar kita tahu, bisa menjaga dan membentengi diri, bacakan kepada anak-anak semua. Jadi suatu saat ada misionaris datang, gas terus. Kepala bapak kau tuh mau coba-coba ketepak, kena gitu dia, gitu kan terus, ya kan? Itu dia penting buat teman-teman. Jadi nggak sempat kalian mengapa, letakkan itu di lemari di rumah, kasihkan biar dibaca anak-anak. Penting itu. Jadi mana tahu ada mereka datang tamu ke rumah menyamar-nyamar, ya kan? Jadi udah bisa ngadapinya. Oh ini mereka gini gitu loh, ya. Penting itu teman-teman, penting. Banyak stoknya kan Bang, bukunya? Banyak stoknya. Banyak. Harganya pun nggak mahal Bang, harganya nggak disebutkan tadi. Tadi harga sudah disebut 100.000, dapat 2 buku. Ya, dapat 2 buku. 2 buku, yang satu buku menjawab syubhat, yang satu lagi membongkar pemilik rahasia tanah Pales. Nah itu 2 buku itu bagus loh. Bagus teman-teman, ilmu. Silakan. Kalau sama aku nanti lain cerita. Ya Bang Doni nih, Doni Islam Kristen. Doni. Ya, karena memang teman-teman ya, di Al-Quran pun dengan jelas banyak surah di Al-Quran mengatakan mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Mereka akan berusaha terus mencari domba-domba tersesat seolah-olah itu mereka paling benar. Udah, terus menciptakan misionaris di mana-mana, berbagai macam cara. Dimanapun mereka berada. Jadi kita di sini yang terutama, terkhusus yang ada di TikTok ini, yang ada di semua konten kreator YouTube, yang telah mendukung YouTube di seluruh Indonesia dimanapun berada, ya, kami di sini dan kita sama-sama mendoakan semoga Allah selalu melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan. Semoga Allah jaga dengan adanya kita di sini, dukungan kita. Harapan kita yang paling utama adalah Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan mereka. Ini yang terpenting. Dengan saudara-saudaraku yang ada di TikTok untuk tap-tap layarnya, dengan saudara-saudariku yang ada di YouTube untuk selalu mengunjungi dan mensubscribe. Semoga Allah melindungi apa yang kita lakukan di sini, Allah ridhoi. Itu yang terpenting. Dan semoga kita sama-sama semua yang ada dan menyaksikan pendukung ini mati dalam keadaan Islam. Itu yang penting ya teman-teman ya, anak keturunan kita, itu yang penting. Karena mereka nggak perlu kita ceritakan lah bagaimana cara-cara mereka, kelicikan-kelicikan dan ular budak. Karena jelas Al-Quran mengatakan sampai kapanpun tidak akan pernah senang, berusaha bahkan sampai kiamat, berusaha sebelum kita masuk ke dalam ajarannya. Itu mungkin aja apa cakapnya, makannya dari sini, makan. Jadi mungkin pembahasan kita nanti ya tentang bagaimana, mungkin nunggu Bang Juma lah, tentang bagaimana di komal-komal Kristen. Saya melihat teman-teman ya di komal-komal Kristen semuanya pembahasan temanya
tentang kerusakan gereja. Semua buka tema seolah-olah Islam radikal, intoleran, beginilah minoritas. Semua merasa mereka paling terjolimi. Cih, najis aku, minta naik nggak dikasih. Aneh kan? Berani membuka tema, menjelek-jelekan, mengklaim, menjas kita itu salah. Ayo, mari kita diskusi. Jangan hanya playing victim, tapi kita naik diskusi. Ayo kita sedangkan, kita jelaskan apa sebab terjadi. Jangan seolah-olah merasa paling terzolimin kalian Kristen. Kami tidak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada. Kalian sendiri yang menganggap kalian minoritas. Mari kita bahas. Jangan kalian seolah dikomal semua Kristen. Jelek-jelek aja dibahasnya Islam, seolah-olah Islam disalahkan, sedikit Islam disalahkan. Apanya kau? Biasa aja batuk kau. Biasa aja batuk kau, macam udah keras sekali batuk kau tengok. Alah batuk babi gitu aja, kau banyak cokor babi, banyak kali gaya kau. Biasa aja bos. Dari nama kau aja udah gak betul Islam Kristen kau. Biasa aja batuk kau tuh macam sosok. Kau pikir dengan batuk kau terus wibawa seolah-olah takut sama kau. Aku cekek pula kau di sini. Biasa aja batuknya. Gak usah gitu kali. Apa? Sahabatku. Apanya? Apanya kau bilang? Ya, itu teman-teman ya. Mungkin sedikit pembahasan kita buat teman-teman Kristen ya. Jangan seolah-olah kalian paling terjolimin. Ingat ya, semua ibadah kemarin di Padang, di Sukabumi, pembongkaran gereja. Ingat, undang-undang pemerintah ya harus memenuhi syarat. Jangan kalian lihat gereja, kalian lihat juga masjid ada yang dibongkar. Apakah kami heboh? Enggak. Banyak juga masjid yang tidak memenuhi undang-undang, aturan-aturan, dibongkar. Tapi kami nggak pernah heboh, nggak kayak kalian. Satu aja dirusak, hebohnya sedunia mesti tahu. Sedunia tahu. Heboh. Macam seolah-olah terzolimin kalian. Iya, najis kali aku. Memang cengeng kali kalian, memang ngoten nih, cengeng. Keras kalian, keras congor aja. Tapi nggak ini loh, janganlah merasa terzolimin. Coba perhatikan, jangan membuat framing-framing di medsos, memperkeruh suasana, menciptakan suasana makin gak kondusif. Jangan begitu kalian. Jangan merasa paling terzolimin itu ya. Jangan merasa paling terzolimin. Tadi aku sudah sebagian diskusi menyatakan bahwasanya, kenapa harus geruduk-geruduk? Langsung geruduk. Nggak mungkin langsung geruduk. Islam tidak seperti itu. Nggak bisa. Kalau ada izinnya, nggak mungkin lah. Lagian pun kalian nyanyi-nyanyi bertetangga, ada tetangga. Besok dia kerja, ada anak-anak. Harus pikirkan juga. Dan kemudian kalau kalian berbicara pakai toa, adakah larangan gereja pakai toa? Pakai aja toa itu. Pernahkah kami melarang kalian pakai toa? Pakai aja bos. Ada nggak melarang pakai toa di gereja? Nggak ada. Pakailah. Biar kalian bacakan Amsal itu biar berserak semua ten. Pakai. Nggak ada melarang. Kami juga nggak pernah melarang kalian pakai toa. Pakai. Sama-sama di sini udah cukup. Toleransi sangat cukup lah. Islam itu toleransi bos, sangat cukup. Cuman jangan sesuatu hal seperti ini terus di framing seolah-olah salah Islam. Ingat ya, persyaratan yang utama ini pernah kejadian ya, harus memenuhi, harus ada persetujuan 60 warga sekitar, 60 orang warga sekitar ya setempat ya, 60 orang minimal 60 orang. Nah, ketika 1 atau 2 orang saja tidak setuju, itu tidak diberikan izinnya. Harus ada IMB, tidak diberikan. Sebelum kalian melakukan bangun gereja, sudah pastilah kalian mensurvei dulu. Ingat ya, kalian survei dulu sekeliling. Karena ada persyaratan. Kalau seandainya di sekeliling kalian ada juga Islam di situ ya, bisa jadi itu tidak memenuhi persyaratan atau tidak diizinkan. Tapi itu lain cerita. Haruslah kalian cari itu sekeliling, pastilah Kristen semua. Kristen semua. Di sini pernah kejadian di Medan. Oke. Jadi mereka mau bangun gereja, di sekeliling setempat itu semua Kristen. Kristen semua. Ternyata di antara 60 orang itu ada 6 yang tidak setuju. Ada 6 warga yang tidak setuju. Artinya tidak memenuhi persetujuan untuk membangun gereja. Nah, kemudian 6 yang tidak setuju itu heboh.
yang disalahkannya pemerintah karena Islam, karena Islam, karena Islam. Inilah suka kali memperkeruh, suka kali buat keributan noten tanpa harus memandang. Disalahkannya pemerintah Islam, inilah karena kami minoritas, bangun gereja nggak dibangun. Padahal ternyata diusut ya, semuanya Kristen. Yang tidak setuju itu dari denom karismatik. Ada karismatik, ada Advent. Yang mau dibangun HKBP. Fakta internal Kristen sendiri pun kacau, bos, kacau. Tapi menyalahkan Islam. Nah, inilah fakta loh. Ternyata yang 6 itu karismatik. Dia tidak mau bangun gereja di situ. Nah, yang disalahkan Islam. Ini fakta di lapangan. Jadi kalian selalu memperkeruh, menciptakan Islam intoleran, Islam intoleran. Kami pun juga diberikan keluasan kepada kalian. Apabila ada data kalian, masjid musola tidak memenuhi unsur, ya, unsur undang-undang, tidak memenuhi syarat, kalian lakukan sesuatu. Ini demokrasi, lakukan. Kalau kalian nggak senang, buktikan. Kalau misalkan ada juga katanya, oh itu ada masjid musola dibangun, tapi nggak memenuhi izin, dibiarkan. Buktikan, jangan congor, bos. Naikkan, viralkan. Kami beri kesempatan, nggak ada kami larang-larang kalian, viralkan. Jangan kalian satu ibadah di sini terus heboh, memperkeruh suasana kalian, itu namanya. Nggak boleh kayak gitu, jangan kayak gitu. Harus memenuhi undang-undang lah. Gereja di Jakarta juga banyak dibangun kok, banyak. Jangan satu permasalahan terus dibesar-besarkan, dikomal-komal, itu semua kalian bahas seolah-olah kalian terzolimin. Jangan kayak gitu, bos. Jangan kalian Kristen nanti soal intoleran, jangan memperkeruh suasana kalian. Udah pasti itu nggak mungkin Islam itu yang di sana kejadian langsung geruduk, enggak lah, pasti sudah ada penyampaian, sudah ada saling menyampaikan, mengingatkan, pasti. Assalamualaikum bang. Desi bang. Sorry tidak termute ya, masya Allah, alhamdulillah. Tunggu, sabar. Aku tambahin dikit ya, Bang Blender ya. Ya, silakan. Jadi gini, teman-teman. Nah, kita bahas ini kan ya. Duduk perkara pembubaran jemaat gereja di Padang lagi beribadah. Jadi duduk perkara seperti apa? Nih saya bacakan. Jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias di Padang, Sumatera Barat atau Sumbar, dibubarkan warga ketika tengah beribadah. Polisi pun menjelaskan duduk perkara peristiwa tersebut. Video pembubaran jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias dibubarkan pemilik kontrakan dan warga ketika beribadah viral di media sosial. Insiden itu terjadi di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Selasa 29 malam. Saat itu hari sudah malam. Pelaku ini menegurlah orang yang diduga sedang beribadah ini karena musik yang ia gunakan volumenya sangat besar. Kata kasih Humas Polresta Padang Ibda Yanti Devina kepada Detik Sumut. Jadi ini dari Detik Sumatera Utara. Menurut Ibda Yanti, jemaat gereja yang tengah beribadah tak terima ketika ditegur warga. Cekcok pun antar warga dan jemaah gereja pun tidak terhindarkan. Rumah di sana juga sangat padat, namun mungkin karena ketidaknyamanan, rumah di sana juga sangat padat, namun mungkin karena ketidaknyamanan etika dari pelaku dan korban ini menjadi miskomunikasi antara mereka. Nah, di sini puncaknya. Sebelum insiden yang viral itu, lanjut ya, warga pernah menegur jemaat gereja karena hal yang sama. Peristiwa berulang itulah yang menjadi pemicu kemarahan warga. Lokasi gereja itu pun berada di kawasan padat penduduk. Sebelumnya, kabar yang kami peroleh, mereka sudah pernah juga ditegur karena menggunakan musik terlalu keras. Sudah berulang teguran ini, tuturnya. Karena teguran sudah disampaikan berulang kali, maka warga pun kesal ke jemaat gereja. Mungkin karena kesal terjadilah seperti di video ini, sambungnya. Jadi, ujung-ujungnya itu karena apa? Kalian sendiri sih bikin ulah, udah ditegur, musik jangan terlalu keras, malah ngeyel. Nah, itulah jadinya ketika kalian itu dilakukan tindakan lanjutan dari teguran yang tidak diindahkan itu atau yang tidak dihiraukan itu, ya kalian mewek-mewek. Kami ini minoritas, kami dizolimi, bla 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 bla. Ya itulah. Silakan Abang dah. Oke, baik Dinda. Saya nelpon dulu bentar ya.
Lanjut, lanjut. Oke, bentar. Saya telepon Ustaz Jumsar dulu. Alhamdulillah ada yang mau syahadat. Beliau mau datang ke rumah, tapi ku bilang jangan di rumah. Yang ini yang mau syahadat ini maunya langsung ke Bang Zuma. Tapi ku bilang biasanya nih yang mau offline itu melalui Ustadz kita Ketua Arematea untuk wilayah Sulawesi Selatan. Saya telepon dulu ya. Silakan, silakan Bang. Sambil kita silaturahmi sama beliau. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat sekalian, sudah ada beberapa offline yang langsung menghubungi Bang Suma, dan saya selalu Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Antum sehat? Halo. Sehat akhi, sehat.